Guys, ketemu lagi dengan saya Indah Nur Aprianti dengan NPM A1G022006. Nah, baiklah, sekarang kita masuk video ke-10, yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama itu ada pembiayaan. Kalian tahu nggak sih apa itu pembiayaan? Jadi, pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan yaitu kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah dan meningkatnya usia anak sekolah yang meninggalkan sekolah, dan meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini kita masuk landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan dasar filosofis. Yang dimana artinya Pancasila itu sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadikan landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat, disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga itu ada peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Yang keempat itu ada dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah, sumber keuangan sekolah yaitu pemerintah pusat, Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain. Nah, di sini ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan. Nah, yang kedua itu ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat ini dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah. Nah, pendekatan biaya satuan. Di sini ada pendekatan makro dan pendekatan mikro. Di sini pendekatan makro itu berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Sedangkan mikro itu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya ada fungsi pembiayaan pendidikan. Apa saja ya fungsi pembiayaan pendidikan itu? Nah, yang pertama itu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua itu memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga itu dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Yang keempat itu ada menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk bagian manajemen sarana dan prasarana. Apa ya sarana dan prasarana itu? Sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pencapaian makna dan tujuan. Sedangkan menurut KBBI, sarana itu adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi,
Dari pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa sarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nah, di sini prasarana itu merupakan semua perangkat kelengkapan, dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Kemudian, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada perencanaan sarana dan prasarana. Apa ya perencanaan sarana dan prasarana? Menurut Terry dan Rue, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dwi Antara dan Sumarto mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana ini adalah satu, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Terus kemudian itu ada manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua itu meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ketiga itu menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir itu dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Kira-kira apa saja ya persyaratannya? Nah, yang pertama itu harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada perencanaan harus jelas. Yang ketiga itu berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat itu mengikuti pedoman atau standar, jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima itu ada perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam itu mengikuti prosedur yang berlaku. Kemudian yang ketujuh itu mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan itu fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang terakhir itu ada didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang itu sampai 10-15 tahun. Nah, di sini ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak. Barang bergerak itu meliputi barang habis pakai dan barang tak habis pakai. Yang barang tidak bergerak itu termasuk dari tanah dan bangunan. Nah, di pengadaan sarana dan prasarana ini ada pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, dan pembuatan sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada inventarisasi sarana dan prasarana. Apa ya itu? Nah, di sini nih inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik pengadaan sarana dan prasarana. Pembelian, penukaran, penyewaan, pinjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, penerimaan hibah sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, di sini ada cara pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanaan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna dalam. Nah, yang terakhir ini ada penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah penjelasan dari saya tentang bab ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.